Siapa nama putranya? Sama. Ya, Pak. Yaki Fakihudin, Masya Allah. Ya, Pak. Panggilannya? Fakih. Syaki Fakihudin. Oke. Masih ingat tipenya? Ini. Tengking. Orangnya mutungan ya? Tinggi mutukan. Mutungan itu feeling. Pelek. Perkembangannya gimana, Bu? Ya, alhamdulillah. Tapi nggak saya mutungan. Si mutungan, enggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau mutungannya, mutung itu apa ya? Putus asa ya? Putus asa, mudah putus asa. Itu bisa enggak mutung lagi biasanya kalau sudah dewasa. Kalau masih kecil disembuhkan sulit. Itu kan sifat yang dominan untuk anak feeling. Sudah bisa baca terus belum? Sudah. Sudah ya? Lancar? Lancar. Ibu kalau ngajari sering didikte agar bisa mendengar itu Sering. sering ya? Udah bener berarti. Kalau nanti dia sudah bisa lancar baca dan menghafal sendiri, dia kalau menghafal sendiri disuruh keras. Pancasila dia keras, jadi masuk telinga baru masuk otak. Kalau dia diem gini juga sulit masuk. Ya, kalau kan juga gitu. Sudah keras ya? Ya, Ya keras. sudah, berarti sudah otomatis bagus itu. Keras. Kadang aja banter-banter le tak. Dia tuh semakin ngomong yang baik-baik termasuk belajar dengan suara keras itu dia seneng, tambah sehat, tambah semangat, tambah cerdas. Saya juga feeling, maka Bu kalau ikuti training saya atau kita ngomong gini, ngomong saya itu kan keras ini. Semakin saya ngomong keras itu ya semakin bahagia. Ini saya agak batuk ya, meskipun tadi pagi demam, batuk, pilek. Tetap berangkat. Kalau banyak ngomong begini menjadi lebih baik ya. Tapi cuma yang nggak pakai AC, nggak kuat kalau feeling terlalu banyak dapat dingin itu dia akan drop ya. Gitu Bu ya. Jadi sudah benar tadi menghafal sendiri sudah dilakukan dengan suara keras ya. Suara keras. Yang penting Bu, Ibu kalau nasihati harus lemah lembut. Maaf sering agak kelepasan agak tinggi nggak suaranya. Nah itu jadi anak stres. Meskipun laki-laki feeling dapat suara keras, mutung. Kalau sering begitu dia nanti lama-lama bisa stres. Oh, gitu. Iya. Lah kadang ini kelepasan. Ya makanya saya karena memang ya ibu-ibu Indonesia begitu. Karena Indonesia itu dari SD sampai SMA yang diasah cuma otak sensing yang hafalan dan otak hitungan, otak thinking. Otak feeling yang harus berkata lemah lembut itu ya nggak diasah, sehingga dengan seperti itu budaya orang Indonesia itu kalau didik anaknya ya sensing, thinking, menekan, keras. Nah itu jadi repot ketika yang digitukan anak intuitif, feeling, insting. Kalau feeling kan mutung itu. Gitu Bu ya, jangan Ibu. Istri saya tak didik juga sudah lama Steven ini. Istri saya juga bisa mengkonseling karena dia juga feeling. Tapi kalau dengan anak kan tetap kadang langsung ngomel itu. Kalau yang domelin feeling mesti bantah. Kalau saya enggak. Mbak, itu makan. Enggak mau makan, uminya ngomel. Mau guys, tambah enggak mau makan. Ayo makan ya, biar sehat. Dah, mau. Gitu ya Bu. Ini kalau kita bicara bakat itu pemilihan kata harus tepat. Nah, karena ya ngeklik itu diterima oleh otak dia. Kalau nggak diterima kan ya tadi itu mutung kalau orang feeling kan. Feeling itu ketika dia diperlakukan lemah lembut Bu, biasanya ya agak ekstrim bisa. Ya kalau bahasa Jawa gatean ya, nyantelan, mudah bisa. Tapi kalau sudah dibentak sering seperti itu, biasanya ngeblank. Yang bangun pagi
alhamdulillah. Mau, udah. Iya. Tapi sudah dikasih itu loh, buku itu loh. Ya iya. Ya itu dilaksanakan 1 bulan toh, bukunya ditumpuk. Sekarang sudah tidak mau lagi karena tidak ada bukunya gitu. Ya minta ke kanu Ustazah Maryam. Nanti kalau saya mana belum punya ya biar Pak Tito nanti yang kasih. Itu harus jalan dulu Bu sampai setahun 2 tahun, nanti kalau sudah terbiasa itu akan kita hilangkan. Misalnya kelas 1 sampai kelas 3 full tiap hari nyentang. Kemudian kelas 4 mungkin sebulan hanya 2 minggu nyentangnya atau 3 minggu. Nanti kelas 5 hanya 2 minggu, kelas 6 hanya seminggu aja dalam sebulan. Yang 3 minggu berarti apa? Ya tidak dikontrol. Kenapa perlu begitu? Agar menjadi karakter. Karakter itu apa Bu? Kebiasaan yang kalau sekali aja dia tidak melakukan dia merasa hilang. Misalnya bangun pagi sebelum subuh. Kalau dia maunya masih dikontrol terus berarti belum menjadi karakter, belum menjadi sifat yang menetap ya. Tapi nanti kalau sudah gak dikontrol, dia astagfirullah Bu, kok sudah lewat subuhnya dia merasa sedih. Nah itu jadi karakter. Tapi kalau yang bangun kesiangan ya santai, bangun pagi ya kadang-kadang masih gundel, itu belum jadi sifat menetap. Ketika tidak dikontrol ya dia nggak melakukan. Gitu Bu ya. Tapi kalau sekarang sudah gak ada kontrolnya ya gak jalan loh, dia belum terbentuk. Kebiasaannya karena dia belum terbentuk ya nggak bisa, harus di. Tapi kadang ya juga gini, Bu kira gelem nggak gugah gitu. Gitu ya, ya bagus lah. Itu kan kalimat-kalimatnya kayak orang dewasa, sering melakukan apa? Mengucapkan sesuatu yang lebih dewasa dari usianya. Karena apinya nggak ada gitu loh. Kira ke masjidan sama siapa gitu. Oh iya, itu kan termasuk kalimat dewasa ya. Tadi bangun tidur seringnya bisa sendiri atau tidur. Kalau yang itu cium tangan? Alhamdulillah kita. Doa tidur dan setelah tidur? Doa bangun tidur itu digandeng sewaktu mau tidur itu. Oh iya nggak bisa, itu kan misalnya nanti dia digandeng langsung ketika mau tidur. Gini, Mas, dalam Islam itu semuanya harus teratur. Misalnya ya, kayak kamu wudhu itu. Ketika wudhu pertama kali kamu basuh kaki dulu, itu kan tetap bersih, tetap suci. Tapi kan tidak sah. Kenapa tidak urut? Jadi Islam itu bisa menerima amal kita kalau amal itu dilaksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah. Wudhu urut ya harus urut, kalau tidak urut ya batal, nggak bisa. Sholat ya harus urut. Tapi takbiratul ihram langsung tasahud ya tidak bisa, tidak diterima itu loh. Nah dengan seperti itu nanti kan logikanya dia kan mulai masuk Bu. Meskipun dia masih kelas 1, tetapi tidak apa-apa. Feeling itu bisa berpikir masa depan yang jauh dan sifatnya lebih dewasa, sehingga kita boleh silakan menasihati dengan kalimat-kalimat orang dewasa. Ada pertanyaan? Tapi kalau sukanya itu loh, kakek pola gitu loh, kebanyakan. Apa contohnya? Ya manjat-manjat, main sepeda, lari-lari gitu loh. Tapi setelah itu kok langsung mimisan, kebanyakan gerak gitu langsung mimisan. Iya sih kalau anak kadang-kadang memang begitu. Dia suka ngobrol nggak sih? Suka ya. Harusnya kalau banyak kegiatan begitu, ibu panggil ajak ngobrol, misalnya ditanya apalah. Tadi gimana Ustazah Maryam ngajar apa? Kamu seneng enggak? Ngobrol-ngobrol ringan tuh Bu. Enggak usah serius, dia kan enggak suka serius. Dia sukanya santai. Saya enggak boleh gitu loh kalau itu. Gimana? Kebanyakan gerak gitu. Kasihan nanti mimisan lah. Oh iya, kalau ada efek negatif ya, tapi melarangnya sebenarnya jangan keras. Dia itu mudah diarahkan. Asal kalimatnya itu kita lemah lembut sambil dirangkul dilus-lus. Mas kamu kan nih mimisan loh. Karena kalau banyak mimisan kalau darah itu kan tetap ya suatu ketika bisa membahayakan. Dah istirahat dulu ini sama minum teh hangat dulu sama ibu mami.
Itu jadi ajak ngobrol santai yang nuansanya tidak menekan dan tidak marah gitu. Biasanya mau dia. Ada pertanyaan Bu? PR-nya pokoknya ibu jangan marah. Jangan ngegas kalau lemah lembut apapun dia diarahkan itu gampang feeling. Nah ya makanya ini kan jadi kita sebagai orang tua kan harus cerdas kan, begitu kita training, kita mentoring kayak begini kan ibu, wah ini PR saya yang belum bisa ngerem omongan, tidak keras. Berarti kalau bahasa kasar saya, ketika dia mutung penyebabnya kan jauh dari orang tuanya yang marah, bukan dianya. Kalau dia mutung kan memang asli lahirnya begitu. Kalau nggak ada mutungan, tidak mudah sakit hati, itu nanti sudah dewasa aja. Saya itu nggak mutungan itu siapa 5. Kalau dulu dikritik, wah langsung marah, baper, jengkel, sakit hati. Kalau dulu waktu kecil itu saya mutungan, lucu saya kalau mutungan dulu. Lomba apa? Tenis meja itu, pingpong. Kalau saya misalnya mainan ya belum lomba ya. Terus ada teman yang komen apa gitu, mutung, saya ngawur nampelnya, ngawur terus biar sempat kalah gitu. Teman-teman pada ketawa, wah mesum, mutung gitu. Itu saya ingat betul gitu. Tapi sekarang karena sudah insya Allah mentalnya sudah positif dengan tidak memutungkan ya. Ketika ada hal gak enak, orang ngomongannya kasar, keras, kemudian mengkritik tajam, ya tak tahan. Kadang masih sakit tapi saya nggak langsung membalas dengan kalimatnya kasar atau mutung. Itu saya tahan. Alhamdulillah ya bisa. Ya. Itu bertahap aja Bu. Yang penting belajarnya lancar dulu. Kemudian ketika disuruh apapun yang baik ya, membentuk karakter dan lain-lain, dia mau itu dulu. Ya. Cukup? Itu kadang itu dia itu bersikap seperti temannya wanita gitu loh. Gimana contohnya? Kemayu gitu loh. Lah ya memang feeling itu kan tipenya wanita. Kalau ibu lihat saya training kan kadang-kadang gerakan saya kan agak lebay kayak wanita itu. Kok kemayu gitu apa? Sehariannya itu dengan. Yang penting gini Bu, jangan suka main dengan temennya Putri. Nah, di rumah adanya putri semua. Putri semua. Ya. Ya berenda maksud dengan temennya itu lah, karena saudaranya. Kalau dengan temennya itu dekat-dekat rumah itu kebetulan itu. Putri semua. Iya. Tolong carikan yang laki-laki biar apa ya kelaki-lakiannya ya, kemaskulinannya itu muncul. Karena mohon maaf ya, kalau itu terlalu sering, ada kasus itu ketika dia mainan dengan wanita terus laki-laki lama-lama ya apa namanya bisa kebalik gitu. Dia suka jadi kayak wanita toh. Nanti jatuh cintanya sama laki-laki itu. Geraknya gitu kadang. Lah ya. Jadi maaf ya, jadi banci kalau sudah banci itu perasaan dia jadi perempuan bener, jatuh cintanya pada laki-laki kan jadi homo nanti. Itu Bu ya, ini mumpung masih kecil dan ibu ketemu saya, tolong Bu jangan ya boleh main dengan teman-teman perempuan di saya pinggirkan rumah, tapi tolong dibatasi, segera carikan laki-laki. Nah, laki-laki kalau yang tadi sampai mimisan ya itu agak direm, tapi main dengan laki-laki itu penting bagi seorang feeling yang laki-laki, karena kalau enggak nanti ya bisa jadi perempuan gitu Bu ya. Saya punya teman SMP melambai gitu ya, jalan kayak perempuan, masak pinter, ketemu Bu 35 tahun kemudian enggak nikah, dia jadi homo. Tapi apakah dia punya pasangan laki atau enggak? Yang jelas kalau dia main dengan teman perempuan, tapi dia nggak mencintai, dianggap sesama jenis temannya perempuan ini. Yang cerita teman saya perempuan, masa kalau dia itu saya mau ngomong loh Sofia, dia foto kayak perempuan kita layani. Kalau dia pas pulang ke sini nongkrong bareng, tapi nggak jatuh cinta. Keluarganya tahu bahwa dia itu ya laki-laki yang mencintai sesama. Itu karena dari kecil bisa jadi Bu, dia kayak wanita gak ada yang melarang. Bener-bener apa ya, perasaan dia itu ya wanita. Dengan teman wanita biasa gandeng gini-gini,
Kenapa? Karena dianggap satu jenis itu loh, padahal beda jenis. Itu ya Bu, ini untuk PR juga monggo. Jadi sekarang itu kalau tidak mencarikan teman untuk anak kita itu repot. Anak dilepas gitu nongkrong di bawah mana yang ada wifi-nya, main HP udah rusak. Maaf, kadang itu anak itu sukanya itu loh, Apa? megangi yang sensitif. Ya itu yang di keperempuan maksudnya. Iya. Ya itu kan jadi negatif. Kalau dia itu berarti kan laki-lakiannya muncul. Kan jadi dalam tanda kutip kan ya maaf ya kalau anak dewasa seperti itu kan porno. Kalau ini masih anak kan belum pernah dosa. Itu kalau nggak disegah juga Bu, nanti maaf ya. Feeling itu kan yang paling mata keranjang. Masih kecil kayak dalam tanda kutip sudah kelihatan ya. Itu kalau sering dekat dengan wanita kan nanti tidak bisa mengendalikan ini nafsu birahinya. Gitu Bu ya. Jadi kalau feeling itu kan kalau dia menganggap teman wanita itu anak putri itu sebagai sejenis dia jadi homo. Tapi kalau dia masih normal, sering dekat dengan wanita, dia nanti maaf tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau bahasa kasar saya pikirannya porno terus. Kadang ngerangkul. Lah ya, itu kan Dibilangin malah meskipun itu dia masih SD, masih kelas 1, belum balik, tapi kalau nggak diingatkan itu kebablasan itu. Banyak ya orang-orang sekitar saya yang feeling dulu SMA saya pernah punya feeling itu ngomongnya porno terus. Wadah yang kawin cerai, ya feeling itu. Ya kita kan nggak mau kan anak kita gitu kan. Saya feeling juga kalau orang lain tanya ya, Pak Sofyan, apakah Anda itu memang kalau dituruti begitu? Iya. Turuti ya mata keranjang. Turuti ya kawin cerai. Ya, gombalin perempuan sana gitu. Tapi kan itu kan bukan kehidupan yang baik lah, Bu. Maka ini mumpung Ibu kenal dengan saya, mentoring, feeling gitu. Kalau Ibu nggak cerita tentang dia tadi megang teman yang putri itu, saya nggak kasih tahu ini, tapi kan sudah sampai tingkat itu ya harus saya sampaikan. kalau dibilangin kan itu langsung mutung. Bilanginnya juga coba Ibu menahan emosi, lemah lembut, mudah-mudahan bisa. Mas mulai sekarang teman sama laki-laki aja, namanya orang Islam itu ya sebaiknya dengan sejenis, kecuali kalau kamu sudah nikah, sudah dewasa ya kumpul serumah dengan istrimu itu halal. Tapi kalau kamu sudah balik, sudah 12 tahun ya sudah ada tandanya ya balik itu, jadi ya mimpi atau khitan atau yang lain, kamu itu sudah tidak boleh dekat-dekat dengan teman putri. Tidak apa-apa dari sekarang diomongin, karena kan dia sudah, mohon maaf, kecenderungannya sudah ke sana. Suka dengan wanita. Pengaruh TV itu juga ya. Ya jelas. Orang feeling itu nggak ada TV aja begitu kira. Apalagi ada TV, temennya juga digitukan nanggepi, kan tambah apa ya? Tambah parah mendukung ke sana gitu. Gitu Bu ya. Tapi kalau Ibu membatasi kemudian dia temannya banyak laki-laki, agak ada yang ngerem lah. Ada yang ngerem gitu ya. Mohon maaf Bu ya. Sejak saya SMP ini mata keranjang tahu saya. Ini teman saya perempuan ini. Perempuan tapi berkumis, ada kumisnya. Maaf ya Bu, bulu rambutnya di kakinya banyak. Itu saya apal itu. Padahal sudah 35 tahun yang lalu. Jadi kan, oh iya ya sebenarnya saya mata keranjang. Tahu, ibarat maaf ya, kalau tubuh teman-teman saya SMA. Kalau dulu SMA kan satu kelas putra putri. Saya SMA 3 Semarang negeri ya. Ya putrinya separuh-separuh putra. Cuma mereka tetap punya kesopanan, tidak ada satu bangku jajaran putra putri nggak ada. Kecuali ganjil ya. Ganjil berarti ada satu yang jajaran dengan putri yang laki-laki. Tapi kalau enggak semuanya laki-laki semua. Itu agak mending lah. Tapi ya sampai mohon maaf. Ya kecantikannya loh itu saya tuh apa sampai sekarang. Kenapa? Karena ya feeling mata keranjang. Jadi ketika sudah kita paham Islam ya berusaha menundukkan pandangan, dan yang bisa ngerem untuk
mata keranjang itu satu diantaranya puasa Daud. Kalau ada ustadz lain yang feeling yang bisa menunda pandangan itu sehari tak terus 5 juz. Itu baru bisa ngerem. Tapi kalau nggak ibadah yang sekelas itu ya lost doll. Sulit sekali menahan pandangan itu. Plus lagi satu mendawamkan wudhu, tidak pernah putus wudhu, berarti batal wudhu, kentut wudhu meskipun nggak akan sholat. Karena wudhu itu menggugurkan dosa mata. Itu untuk menghapus lirikan kita yang liar tadi itu dengan wudhu. Ya dua itu, paling puasa Daud, wudhu atau tadarus 5 juz per hari plus wudhu. Udah besar kalau masih kecil itu? Ya jangan dulu. Sulit kalau kecil suruh ibadah segitu sulit. Itu aja ibu lemah lembut, arahkan bermain dengan laki-laki gitu aja. Nanti kalau ketahuan dia maaf ya, jadi megang temennya apalagi nyun saya mohon maaf bagian yang sensitif. Ngeplak. Ya itu nganu diingatkan aja dengan halus biar gak mutung. Kalau dia diingatkan mutung kan berarti dia gak terima itu. Lain waktu ngulangi lagi, tapi kalau ibu dengan halus dia mendengarkan, mengiyakan, mudah-mudahan ya akan sembuh pelan-pelan. Cukup? Ya. Monggo nanti kita akan berlanjut terus entah bulan depan atau bulan lagi terserah Ustaz Ridho. Nanti terus update terus kembangannya gimana putranya. Semua akan gitu kan ya, kelas 1, kelas 2 dan 3 saya lihat sudah cukup mapan ya orang tuanya. Tapi kalau mau diulang lagi atau di mentoring oleh saya lagi ya boleh aja, tidak masalah. Ya, cukup? Ya. Sabar. Ya,